Jadwal pembayaran THR PNS 2021 dan gaji ke-13 dikutip dari CNBC Indonesia edisi 17 Februari 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Tahun ini, pemerintah memastikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR untuk pegawai negeri sipil atau PNS akan diberikan penuh setelah tahun lalu dipangkas karena pandemi COVID-19. Gaji ke-13 para PNS dan pensiunan biasanya dibayarkan menjelang pergantian tahun ajaran baru atau pada kisaran bulan Juli. Gaji ke-13 pada praktiknya memang ditujukan dalam membantu belanja PNS saat masuk tahun ajaran baru anak sekolah. Sementara THR pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Proses pencairan THR pun diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Namun, hingga saat ini pemerintah belum merilis aturan yang dimaksud. Aturan pencairan THR biasanya diterbitkan pemerintah menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Artinya, kemungkinan besar THR PNS akan dicairkan pada Mei mendatang. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu belum mengkonfirmasi pertanyaan CNBC Indonesia. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, menurutnya tahun ini THR dan gaji ke-13 akan kembali ke kondisi normal seperti pada tahun-tahun sebelum terjadi pandemi COVID-19. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full, ujarnya kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Namun, sebelum penerapannya nanti, menurutnya pemerintah akan tetap melihat kondisi APBN dalam menangani dampak COVID-19. Apakah perlu melakukan pemangkasan seperti tahun ini atau kembali ke saat kondisi normal? Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum COVID-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021 sebelum dilaksanakan, kata Askolani. Komponen THR dan gaji ke-13 yang diterima pada abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi. Untuk PNS golongan 1, masa kerja 0 tahun menerima gaji 1,56 juta rupiah per bulan. Sementara PNS golongan 4, masa kerja 32 tahun menerima gaji hingga 5,9 juta rupiah. CNBC Indonesia mencoba melakukan simulasi gaji ke-13 yang diterima PNS, ditambah dengan komponen-komponen di dalamnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk dengan tunjangan kinerja. Misalnya dari PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Perpres nomor 37 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima 5,36 juta rupiah. Sementara itu tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni eselon 1
menerima Rp117,3 juta. Artinya, gaji ke-13 yang diterima PNS dengan menggunakan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai Rp6,92 juta. Sementara untuk jabatan tertinggi bisa mencapai Rp123,2 juta. Besaran gaji ke-13 yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen gaji ke-13 seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum. Namun perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru, yakni memperhatikan nilai kinerja pegawai atau NKP, prestasi kerja, dan kontribusi pegawai. Artinya, tidak semua PNS pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan basis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS. Sebagai catatan, simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi. Setiap kementerian lembaga memiliki dasar sendiri dalam menentukan tunjangan kinerja bagi para pegawainya. Sama seperti pemberian gaji, maka pemberian THR dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS aktif hingga pensiunan. Anggaran setiap tahunnya pun selalu disiapkan. Berikut 13 penerima THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. 1. PNS. 2. Prajurit TNI. 3. Anggota Polri. 4. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 5. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi induknya. 6. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu. 7. Penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur. 8. Penerima gaji dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang dinyatakan hilang. 9. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. 10. Penerima pensiun dan penerima tunjangan. 11. Pegawai non-pegawai negeri sipil pada LNS, LPP, dan BLU. 12. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Calon PNS. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.